Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adana maghfiratan wa taufiqan wa 'allamana li sa'adatina sabra wa sabata wa nas'aluhu bi majdihi wa karamihi sa'ada wa falaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa alladzi ba'athahu basyiran wa nadhira وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah hafizakumullah. Khatib ingin mengajak pada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk melaksanakan wasiat takwa. Artinya mari kita laksanakan perintah-perintah Allah dengan sepenuh ketaatan kita, dan mari kita jauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah agar kita mendapatkan sifat terbaik di sisi Allah, golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Ma'asyiral muslimin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, siapa diri kita, mengenali diri sendiri adalah kunci mengenal Allah. Sebagaimana perkataan Imam Ghazali dalam kitab Kimya Sa'adah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Apa artinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mengenal diri seperti menanyakan siapa aku dan dari mana aku datang, kemana aku akan pergi, apa tujuan kedatangan dan persinggahan di dunia. Ini adalah pertanyaan untuk diri kita. Jawabannya ketika kita tahu dan sesungguhnya kita akan kembali kepada kehambaan Allah yang Maha Pencipta, berarti kita tahu diri kita. Dan kita akan tahu Tuhan kita. Mengenal diri sendiri dapat dimulai dengan mengenal 3 sifat manusia. Imam Ghazali mengelompokkannya sebagai berikut. Yang pertama, sifatul bahaim, yaitu sifat kebinatangan. Yang kedua adalah sifatul syayatin, yaitu sifat syaitan. Dan yang ketiga, sifatul malaikat, yaitu sifat malaikat.
Kalau kita kaji lebih dalam, karakteristik manusia itu bisa digolongkan menjadi 3 menurut Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah. Apa yang dimaksud dengan sifatul bahari pada diri manusia itu punya sifat lahiriah, yaitu makan, minum, tidur, berhubungan biologis seperti binatang. Dan ini fitrah, karena Allah menciptakan manusia hidup, maka dia harus makan, minum, dan berkembang biak seperti binatang. Maka manusia pun mempunyai karakteristik hampir mirip dengan binatang. Yang kedua, sifatul syayatin, yaitu pada diri manusia itu dikelompokkan menjadi sifat setan. Apa dimaksud dengan sifat setan ini? Pada diri manusia ada juga yang terpuruk mengikuti hawa nafsu, mengikuti keburukan, berbuat dosa, berbuat aniaya, zalim pada dirinya dan zalim kepada orang lain. Itu merupakan karakter perilaku syaitan. Itu juga dimiliki oleh manusia. Kalau manusianya hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan yang ketiga adalah sifatul malaikah. Artinya pada diri manusia itu mempunyai sifat seperti malaikat. Sifat malaikat itu adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Wa yaquluna ma amarahum la ya'sunallah. Tapi malaikat itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Kalau manusia mempunyai sifat malaikat, maka manusia akan berbuat kebaikan terus-menerus karena merasa diawasi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Maka bagi umat Islam seharusnya mensifati malaikat, yaitu sifat taat kepada Allah, patuh, tunduk, khudu' wal inqiyad kepadanya. Maka orang-orang yang beriman, bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah, maka sifatnya seperti malaikat. Tapi kalau manusia sudah di luar sifat malaikat ini, bisa masuk ke ranah sifat syaitan atau sifat binatang. Na'udzubillah. Maka dalam kehidupan di dunia ini sunatullah yang terjadi. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang soleh, ada yang kafir. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu berada di jalan Allah, dan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka berada di jalan syaitan dan bahaya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hancurkan sifat binatang kita dan sifat syaitan kita, dan kita dekatkan diri dengan sifat kita kepada malaikat yang senantiasa taat patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain mengenal 3 sifat di atas, kita harus mengenal juga struktur pokok diri kita sendiri. Imam Ghazali mengibaratkan diri manusia itu sebagai kerajaan yang terdiri dari 4 struktur pokok. Yang pertama adalah jiwa, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah syahwat, dan yang keempat adalah amarah. Jiwa diibaratkan seperti raja, bisa mengendalikan berbagai macam aspek akal. Sedangkan akal itu sebagai perdana menteri, seperti bisa mengendalikan amarah. Syahwat itu sebagai pengumpul pajak, diibaratkan cari keuntungan individu. Sedangkan amarah sebagai polisi, yaitu berani melindungi diri sendiri di dalam hal kebenaran. Oleh sebab itu antara jiwa, akal, syahwat dan amarah ini dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu mari kita senantiasa mendidik pribadi kita untuk senantiasa mampu berijtihad, mampu berjihad di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan kami, kata Allah, maka sesungguhnya jaminan dari kata Allah, firman Allah
ini, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan pastilah orang-orang yang berbuat kebajikan itu akan dilindungi oleh Allah seperti sifat-sifat malaikat yang senantiasa berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengetahui diri kita sendiri, dan mudah-mudahan dengan kita mengetahui diri kita sendiri, maka benar-benar kita akan mengetahui Tuhan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim wa ahfid amal ma fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma dfa 'anna al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.